Sekarang pertanyaannya, ada nggak shortcut atau cara cepet buat tahu dan hafal kita harus ngomong nada berapa? Jawabannya itu, kalian harus biasakan diri kalian dengan grafik nada Mandarin. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kombinasi dari semua nada ini. 今天,今天,今年,今年,精彩,精彩,经验,经验. Di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk nada ketiga ini, kalau katanya itu merupakan sambungan dari kata sebelumnya, kan Mandarin itu biasanya terdiri dari 2 atau 3 kosakata ya teman-teman. Jadi, kalau misalnya nada ketiga itu diucapkan setelah kata yang lain, bunyinya itu bukan seperti grafik di kiri ini ya teman-teman, tapi seperti yang di kanan. Jadi bukan jing cai, tapi jing cai, jing cai. Tujuannya itu supaya kita ngucapinnya lebih nyantai dan natural aja sih teman-teman. Nah, bisa ya, kita lanjut ke kombinasi nada kedua. 明天，明天，明年，明年，游泳，游泳，游戏，游戏。老师，老师，老人，老人，表演，表演，表现，表现. Kayaknya ada yang aneh lagi nih. Coba ya, kita replay dulu. 表演, 表演. Di sini teman-teman bisa lihat, kok kata biao ini meskipun nada 3, tapi grafik nadanya seperti vokal nada 2. Ini aku janji bakal jelasin di video berikutnya ya teman-teman. Ada peraturan buat perubahan nada Mandarin nih. Nah, jadi intinya kalau kata pertamanya itu nada ketiga dan kata kedua juga bernada 3, kata pertamanya ini bakal jadi nada kedua loh teman-teman. Nah, aku bakal jelasin lebih lengkap di next video ya. Kita lanjut dulu ke kombinasi nada keempat. 健康，健康。地图，地图。地铁，地铁。见面，见面。Next yaitu nada netral. Nah, nada netral itu agak sedikit spesial teman-teman. Dia itu nada yang intonasinya mengikuti intonasi di kata sebelumnya. Nah, kita coba perhatikan baik-baik ya. Jadi, kalau kata pertamanya itu adalah nada 1, nada 2, dan nada 4, biasanya kata selanjutnya yang bernada netral itu akan jadi turun ke bawah, alias lebih rendah intonasinya. Bisa lihat panah yang coklat ini ya teman-teman, tapi kebalikannya ya untuk kata yang diawali dengan nada ketiga. Kita coba dengar contoh kata yang langsung diucapkan sama Chinese native speaker ya. 桌子，桌子。盘子，盘子。椅子，椅子。裤子，裤子。Terus, kalau misalnya ada kata yang diulang 2 kali, biasanya kata yang kedua itu akan jadi bernada netral. Contohnya, ke. Ke itu kan bernada 1 ya teman-teman. Jadi, bukan ke, tapi ke. Nah, nadanya itu berubah menjadi nada netral. Tujuannya itu supaya kita mengucapkannya lebih natural aja sih teman-teman. Jadi kan Mandarin itu sebenarnya bahasa yang bergelombang. Jadi kita mengucapkannya demikian
Itu supaya kita lebih natural dan lebih santai saja sih teman-teman saat kita mengucapkan nada Mandarin. Ye ye, 奶奶奶奶 xie xie. Jadi bukan xie xie ya teman-teman, tapi xie xie. Sekarang pertanyaannya, ada nggak shortcut atau cara cepet buat tahu dan hafal kita harus ngomong nada berapa? Jawabannya itu, kalian harus biasakan diri kalian dengan grafik nada Mandarin. Nah, setelah itu latihan terus ya teman-teman. Kan namanya juga belajar, jadi berproses ya teman-teman. Semakin sering kalian ngomong atau dengar, semakin akurat juga pengucapan kalian. 只有勤学苦练，才能熟能生巧。 Oke deh, sekarang kita masuk ke bagian 2 ya teman-teman, yaitu peletakan nada dalam pinyin dan zhuyin. Aku jelasin untuk zhuyin dulu ya teman-teman. Nah, ini aku tunjukin textbook Mandarin anak SD kelas 3 di Taiwan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat zhuyin itu biasanya ditaruh di samping kanan hanzi atau kata Mandarinnya. Terus ditulis secara vertikal ya teman-teman, dari atas ke bawah. Dan nada dalam zhuyin itu ditaruh di tengah-tengah zhuyinnya. Misalnya huruf ini ya teman-teman. Nah, bacanya itu adalah xi xi. Jadi nada kedua ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau bahas yang pinyin. Jadi buat teman-teman yang lagi belajar Mandarin pakai pinyin bisa perhatiin baik-baik ya. Pinyin itu agak spesial nih teman-teman. Nada Mandarin itu ditaruh di atas huruf vokal, yaitu A, O, E, I, U, U. Untuk peletakan nadanya di mana, aku kasih contoh aja ya, biar gampang nih teman-teman. Misalnya, 学校, 学校. Untuk kata 学, nadanya itu ditaruh di huruf E dan bukan di U, karena di urutan ini E urutannya itu lebih depan daripada U, jadi nadanya itu ditaruh di E. Kalau di kata xiao ini kita bisa lihat A posisinya lebih depan daripada O dan I, jadi nadanya itu ditaruh di A. Sebenarnya teman-teman gak usah hafal ya urutannya, nanti pusing lagi. Tipsnya, nada Mandarin itu ditaruh di huruf vokal yang mulut kita lebih lebar bukannya. Huruf A ini mulut kita terbuka paling lebar, dan U ini mulut kita terbuka paling kecil. Jadi ingat ya teman-teman, nada Mandarin itu ditaruh di huruf vokal yang mulut kita lebih lebar bukannya. Ya, gampang ya. Contoh lainnya yaitu 考试, 考试, 时间, 时间, 手表, 手表. Ada satu poin lagi nih yang teman-teman harus perhatiin, yaitu I dan U. Di sini kalau kita ikutin peraturannya, kan I datang duluan ya daripada U. Jadi nadanya harusnya ditaruh di huruf I. Tapi yang benar adalah ditaruh di huruf U ya teman-teman. Contohnya 休息休息 jiao, jiao, qiu, qiu. Oke deh teman-teman, sudah bisa semua ya. Di video berikutnya aku bakal ngebahas tentang perubahan nada dalam bahasa Mandarin. Tapi aku jamin gak bakal seribet seperti yang kalian pikirin ya. Jadi cuma ada sedikit peraturan yang teman-teman harus ngerti nih. 我们今天的课就先到这里咯. Ya, video hari ini agak panjang ya teman-teman. Semoga kalian semangat terus dalam meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin kalian. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat dan suka dengan pembelajaran hari ini, jangan lupa buat subscribe dan like video ini supaya aku makin semangat untuk membuat video yang berkualitas buat kalian semua. Silakan juga kalian share ke teman-teman kalian supaya kita bisa improve kemampuan bahasa Mandarin kita bareng-bareng. Buat kalian yang mau request, mau bahas topik apa, silakan buat tulis komentar kalian di comment section di bawah ini ya. Pesan aku, jangan sungkan buat belajar Mandarin dari nol. 我们下次见喽，拜拜。